Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik kelas Batita, kelas Balita, kelas kecil, kelas tangguh, kelas besar, dan kelas tunas Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung ya. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti kebaktian online tanggal 15 November 2020 secara spesial. Ya, spesialnya apa? Karena halo adik-adik semua. Hari ini kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Ya, adik-adik usianya udah tua sekali ya, begitu ya. Ya, dan hari ini adik-adik akan didampingi oleh kakak-kakak guru sekolah minggu komplit. Semuanya kan ya? Semuanya ya. Dan kita hari ini akan bersama-sama bersuka cita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tepatnya tanggal berapa Kak Flora? 14 November 2020 ya. Dan adik-adik nanti akan bersama-sama juga ada yang nanti akan menyanyi juga ya Kak? Iya, menyanyi ya. Adik-adik ada yang menyanyi dari rumah dan memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan juga nanti ada guru-guru sekolah minggu juga yang akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan nanti di akhir kebaktian sekolah minggu ada pemotongan tumpeng ya. Nanti kita akan sama-sama melakukan kegiatan tersebut di akhir ya, di akhir ibadahnya. Jadi adik-adik tetap duduk tenang mengikuti ibadah ini sampai selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, karena hari ini kami masih diberi kesempatan mengikuti sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memuji nama Tuhan. Sertai kami Tuhan, dampingi kami agar kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu kami sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan sama-sama melihat absensi Minggu tanggal 8 November. Adik-adik yang sudah mengikuti kebaktian online dan sudah men-share log, foto dan lokasinya akan
akan secara otomatis ada di absennya ya. Nah, inilah anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti kebaktian online tanggal 8 November. Adik-adik, tadi udah dibuka kan ya butinnya ya, sama Kak Flora dan Kak Moni. Nah, adik-adik, nih, Ibu mau nanya nih, kalau di rumah nih ya, kalau dipanggil sama mama papa, suka denger nggak? Pasti denger dong Kak Gita. Denger ya, misalnya, Falan, iya mama, atau Juna, iya bunda, ya pasti denger kan ya. Nah, tapi, kalau kakak guru sekolah minggu nih, kan suka ngajak nih butinnya ya. Kalau tiap pagi udah ngasih linknya, ya, supaya adik-adik ibu, iya. Baktian sekolah minggu. Apa langsung, iya, kakak guru sekolah minggu udah ngirim. Saya harus kebaktian nih, harus persiapan nih, ya. Mandi dulu tapi. Oh iya dong. Nah, harus begitu ya. Berarti kalian memang mendengar atau melihat dan membaca yang ada di HP mamahnya atau papanya. Iya. Atau dia udah tahu. Oh iya. Kalau setiap hari Minggu pagi harus sudah siap semuanya untuk mengikuti ibadah online. Iya, itu namanya telinganya itu udah oke banget itu. Hatinya juga udah oke banget. Berarti Tuhan mengajak kita untuk memuji dan namanya ya. Jadi nggak ada lagunya loh. Ada lagunya loh. Apa ya, lupa judulnya Kak Gita? Dengar dia panggil nama. Oh iya. Nama saya, nama saya, dan nama adik-adik ya. Oke. Bagaimana kalau kita nyanyikan? Siap, ya. Ini ya. Semangat ya. Semangat ya. Wah, lagunya juga.
jangan dulu duduk ya. Masih ada satu lagi. Oke, apa ya itu Kak Gita ya? Nah, ada tuh. Tapi Kak, kalau tiap hari nih, nah kita online nih ya Kak ya. Online. Selalu kita tidak bertatap muka. Iya. Apakah adik-adik masih cinta Yesus? Masih dong. Masih Ini ya. benar nih ya Kak Gita ya, dengar. Jadi adik-adik itu ternyata setiap hari Minggu pagi sudah pada nunggu. Oh iya ya. Bilang sama mama papanya, minta dimandiin, kemudian disisir rambutnya, kemudian sarapan, duduk yang rapi. Papa mamanya udah siapin HP-nya, gak boleh ada yang berisik karena mau ibadah. Keren gak tuh? Wah keren dong ya. Sekolah minggunya berarti walaupun kita tidak bertemu, bertatap muka, tetap setia. Tetap setia. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Aduh gimana ya lagunya ya? Tambah hari. Bisa nggak ya? Cinta Yesus. Iya, ada lagunya. Kita bisa ya? Bisa dong. Bisa. Masih berdiri? Sama. Ya. Semangat. Semangat. Yuk, musik. Tadi sudah senang-senang, sekarang duduk kembali. Ada lagi ya? Halo adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya jangan lupa disampaikan ke orang tua masing-masing, ke papa atau mama. Nanti persembahannya disampaikan ke kotak persembahan khusus untuk anak sekolah minggu ya di gereja ya. Disampaikan itu kepada papa mama. Nah, seraya kita memberikan persembahan, kita juga akan menyanyikan pujian yang berjudul Betapa Hatiku Berterima Kasih. Oke, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya sama Kak Pras juga ya Kak. Oke, Kak Bijay. Oke. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
Oke, mari adik-adik semua, setelah kita memberi persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat memuji nama-Mu dan dapat memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar bermanfaat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Alkitab yang akan kita baca dari Perjanjian Baru, dari Yohanes 6 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Baiklah anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca Alkitab dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyi dulu. Judulnya adalah Alkitab Bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Baiklah anak-anak sekalian, sekali lagi firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ke-15. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus,
tempatlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang itu makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Inilah, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Demikian anak-anak yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Oh iya, pasti semuanya baik-baik aja ya. Minggu kemarin udah yel-yel kan? Pada tahu nggak? Masih inget kan yel-yelnya apa? Sekarang kita mau yel-yel lagi nih. Ikutin ya, kalau misalnya kakak bilang sekolah minggu GKP, balasannya yes, yes, yes. Oke? 1, 2, 3. Sekolah minggu GKP, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Sekolah minggu GKP, yes, yes, yes. Oke deh, adik-adik kakak mau nanya nih. Pernah gak sih adik-adik ngasih sesuatu yang adik-adik miliki? Entah itu berbagi makanan dengan teman atau yang lainnya. Pernah gak ya? Pasti pernah dong. Terus kalau Tuhan minta bantuan ke adik-adik, adik-adik mau ngebantu nggak? Mungkin sebagian kita berpikir, ngapain? Kok Tuhan minta bantuan kita? Ngapain ya teman-teman? Pada hari ini kita mau lihat ada seorang yang memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Yuk kita lihat video yang satu ini. Siapa ya anak ini? A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my feet
Adik-adik tahu kan cerita itu? Yang tadi, bayangkan adik-adik, orang sebanyak itu mengikuti Yesus dan Yesus mau memberikan makan. Lalu di Alkitab dikatakan ada sebanyak 5.000 orang laki-laki. Itu cuma laki-laki. Di situ kan ada perempuan dan juga anak-anak. Coba, berarti ada lebih dari 5.000 ya. Berapa ya kira-kira? 15.000 orang. Segitu banyaknya ya. Itu banyak banget. Bayangkan 15.000 orang mau Tuhan Yesus kasih makan pakai apa? Nggak sempet dong bikin catering masak-masak. Bener nggak? Iya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya menjawab, masa iya sih bisa ngasih makan sebanyak itu? Waduh, butuh duit berapa banyak? Tapi ada seorang anak yang membuka kotak bekal makanannya. Dia melihat ada 5 roti dan 2 ikan. Dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu dan dia membawa itu kepada Tuhan Yesus dan diberikannya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian semua orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati Yesus. Semua orang kenyang, bahkan ada sisa. Sisanya di Alkitab berapa adik-adik? Iya, sisanya 12 bakul. Wow, banyak banget ya. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa hal pertama kita harus menyadari apa sih yang kita miliki. Yuk kita periksa dulu, kira-kira kita punya apa ya? Seperti anak itu yang tadi yang memeriksa kotak makannya. Dan kita pun sekarang periksa apa yang kita punya. Adik-adik memiliki bakat untuk nyanyi, suara yang bagus, atau adik-adik punya bakat untuk menari, atau adik-adik punya bakat untuk membuat orang tertawa, dan bakat lainnya. Semua itu adalah berkat yang diberikan untuk adik-adik. Ketika kita tahu bahwa ada banyak sekali yang Tuhan kasih kepada hidup kita, kita mau apakan nih? Masa kita simpan aja, sementara Tuhan butuh talenta kita, butuh sesuatu yang kita punya. Maka dengan kita menyadari berkat dari Tuhan itu, kita pun akan mau memberikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita membantu orang lain, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Ketika ada orang yang ingin meminta bantuan dari kita, kita dengar, oh dia butuh bantuan dan aku bisa ngebantunya, maka bantulah orang itu. Jelas kan adik-adik? Tahu kan apa yang adik-adik miliki? Kalau gitu kasih kepada Tuhan, biar Tuhan berkati, biar Tuhan jadikan semua menjadi berkat untuk banyak orang. Nah adik-adik, tanggal 14 November kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan. Yeay, happy birthday Gereja Kristen Pasundan. Usia tahun ini Gereja Kristen Pasundan berusia 86 tahun. Wow, kita sebagai anak GKP, kita harus menyadari apa yang kita miliki. Harus kita syukuri. Terima kasih Tuhan untuk sebuah pemberian dari Tuhan. Dan pada saat ini, aku mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan Tuhan berkati, pakai agar menjadi berkat juga bagi banyak orang. Yuk adik-adik, sekarang kita bilang kepada Tuhan, Tuhan inilah yang aku miliki, biarlah Tuhan pakai. Ulangi ya, sekali lagi bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tuhan inilah yang aku miliki, biarlah Tuhan pakai. Nah adik-adik, cukup sekian untuk cerita kali ini ya. Sampai jumpa di cerita minggu depan.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Judul lagunya apa, Kak Jul? Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik adik-adik ya. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, harus semangat ya Kak ya. Yo. Sambil ada gerakannya nanti ikutin ya. Kita bangkit berdiri. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Setelah ini ada video adik-adik yang berulang tahun. Jangan kemana-mana ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun. Ada Jeremy, Franz, Felicia, dan Fadil. Tuhan Yesus
memberi berkat yang berlimpah dan memberi umur yang panjang. Selamat ulang tahun untuk Jeremy, Franz, Adil, dan Felicia. Semoga menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang pintar, dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik tidak boleh kemana-mana ya sebelum acara ini selesai, karena nanti ada acara pemotongan tumpeng ulang tahun GKP yang ke-86 ya. Adik-adik tetap di tempat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Dan pada hari ini kita akan memotong tumpeng mini untuk diberikan kepada senior guru sekolah minggu, dan kemudian yang kedua akan diberikan kepada Ibu Penatua Gereja Kristen Pasundan Komisi Pelayanan Anak. Saya akan melakukan pemotongan tumpeng yang pertama. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung
ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat penyertaan-Mu di dalam Gereja Kristen Pasundan yang pada hari ini berulang tahun yang ke-86. Mari Tuhan senantiasa berkati Gereja Kristen Pasundan dimanapun berada Bapa, agar boleh semakin berkembang di dalam pelayanannya untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya berkati mereka satu persatu. Tuhan berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan usia yang panjang kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tentunya kami serahkan kembali segenap kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu di keluarga kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Amin. Selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga diberkati Tuhan selalu dan semakin bertumbuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Pasundan yang Happy birthday to you. 6 tahun. Happy birthday. Happy birthday. Gereja Kristen Pasundan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga
memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 tahun. Diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati para pendeta, majelis, dan warga jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Kiranya menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanannya di tanah Pasundan dan terus maju. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semakin bertumbuh dalam mewartakan kasih Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanan di tanah Pasundan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai. Dan kami juga akan sama-sama mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya dan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Kristen Pasundan penuh warna. Selamat hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Kasih Tuhan menyertai dan memampukan kita melewati pandemi COVID-19 dengan tetap bersyukur dan berbagi pada sesama. Aku anak sekolah minggu GKP yang sudah rindu sekolah minggu dan bermain bercanda bersama seperti dulu. Selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus diberkati selalu. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gereja Pasundan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Happy birthday. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga menjadi berkat bagi kita semua serta lingkungan. Maju terus dalam firman Tuhan. Terima kasih. Bye-bye. Ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Berkati Tuhan Berkati Tuhan terus terus dalam
pelayanannya di tanah Pasundan. Terima kasih. Happy birthday GKP. Happy birthday GKP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKP. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga semakin diberkati serta jadi berkat. Semoga semakin maju dan semakin berkembang dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Semoga semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Happy birthday GKP. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga Gereja Kristen Pasundan semakin maju, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus memberkati.